Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke, kali ini kita akan membahas tentang memanfaatkan ampas kelapa untuk tanaman kita. Nah, biasanya ampas kelapa itu ada yang diolah lagi untuk makanan manusia maksudnya. Ada juga yang untuk makanan hewan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba cek apakah ada manfaatnya untuk tanaman. Nah, ini kebetulan ibu saya habis bikin nasi kuning ya. Jadi warnanya agak kuning ini ampas kelapanya. Nah, di sini saya mencari beberapa informasi, salah satunya di Saibek Pertanian. Ada artikel yang menginformasikan bahwa kandungan ampas kelapa itu masih memiliki kadar protein kasar dan lemak kasar yang cukup tinggi. Nah, beberapa fungsinya itu adalah untuk menyuburkan dan melebatkan bunga dan buah. Itu secara penggunaan langsung ya, tanpa dibikin pupuk kompos terlebih dahulu. Nah, saya juga mencari informasi di Google, itu ada beberapa penelitian tentang pupuk ampas kelapa. Nah, di sini sebelum pengaplikasian langsung, itu kita akan mencoba untuk membuat pupuk ampas kelapa. Bahan yang kita gunakan yang pertama adalah EM4, yaitu fungsinya untuk membantu proses fermentasi ya. Atau juga bisa pakai POC yang pernah kita bikin, pupuk organik cair, bisa juga diganti dengan Yakult. Kemudian kita menggunakan di sini gula pasir ya, bisa juga dengan gula Jawa atau tetes tebu. Kemudian ini air untuk campuran EM4-nya nanti. Nah, kemudian kita butuh wadah yang nantinya kita tutup agar proses fermentasinya itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, kalau yang ini itu ampas kelapa yang sudah beberapa hari yang saya kumpulkan ya. Jadi di bagian dasarnya itu agak sedikit becek, itu enggak apa-apa ya. Jadi kita bikin pupuk komposnya agar kandungan protein kasar dan lemak kasar itu bisa segera termanfaatkan dan terserap oleh tanaman. Nah, kalau saya mencari informasi di penelitian ataupun di Google, itu tidak ada yang menginformasikan untuk kandungan N atau P atau K atau unsur hara mikro ataupun makro pada ampas kelapa ini. Beberapa penelitian yang saya temukan di Google yang memanfaatkan pupuk ampas kelapa ini itu ada dari Zaki Farhan DKK 2017, itu Universitas Respati Indonesia, mengenai pengaruh dosis pupuk ampas kelapa terhadap produksi cabai rawit. Kemudian ada juga dari penelitian Dipta Adiha DKK 2018 dari Institut Teknologi Indonesia tentang pemanfaatan ampas kelapa dan ampas kopi. Nah, untuk linknya itu nanti saya akan tulis di deskripsi ya teman-teman. Oke, nah untuk ampas kelapa ini bisa ditutup dengan plastik, bisa juga ditutup dengan tegel. Nah, ini kita tunggu kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Insya Allah udah jadi dan bisa kita pergunakan. Ada juga yang memanfaatkan ampas kelapa ini untuk mendatangkan maggot. Nah, ini maggotnya ya. Cuman kalau teman-teman mencampur ampas kelapa ini dengan bahan dapur yang sudah tidak terpakai, ini agak bau ya teman-teman.
Jadi kalau yang pembikinan kompos menggunakan EM4 tadi, kalau posisi tutupnya itu tidak rapat, itu juga bisa juga mendatangkan maggot, karena maggot itu infonya juga senang dengan ampas kelapa. Nah, maggot ini juga salah satu fungsinya untuk pengurai dari bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Dan maggot ini juga memiliki protein tinggi sehingga bisa kita gunakan juga untuk makan ternak kita. Saya pernah juga ya aplikasi langsung kondisinya ampas kelapa yang sudah tidak terpakai langsung saya sebar tapi tidak banyak, dan ini kondisinya sudah kering. Ini pada tanaman lidah buaya, kondisinya kering seperti ini. Nah, memang dalam jurnal yang ada pada jurnal Seibik Pertanian itu tidak sekali dua kali kemudian bunga dan buah lebat ya. Nah, ini saya tabur lagi, kondisinya masih segar. Ini nanti kita coba cek pengamatan di selanjutnya ya. Nah, ini kondisinya agak saya kasih banyak. Kalau pada penelitian yang saya sebutkan sebelumnya, itu pada dosis 150 gram. Itu menunjukkan hasil pada tanaman cabai dan tanaman tomat ya. Cuman kalau ini pada tanaman lidah buaya, saya kasih agak banyak, tapi tidak apa-apa ya. Kita amati pengamatan di hari ke-20. Nah, ini kita lihat untuk kondisi ampas kelapa. Ini atasnya terlihat kering, tapi bawahnya masih terlihat agak basah ya. Jadi ini saya rasa cocok juga apabila teman-teman melakukan budidaya lidah buaya, kondisinya terlalu kering, itu bisa di atasnya dikasih ampas kelapa ini ya. Ini saya lihat atas kering tapi bawahnya ini agak sedikit lembab. Nah, ini ya agak sedikit lembab seperti ini. Jadi bisa jadi alternatif media untuk lidah buaya teman-teman. Dan untuk kondisi lidah buayanya itu alhamdulillah juga seger ya. Jadi tidak membusuk ataupun tidak terlihat kekurangan air. Padahal kondisi di sebelahnya ini agak sedikit kecoklatan ya. Dan ini kemarin pelepahnya ada yang saya lepas itu cuman tidak tervideokan. Nah, ini yang tanpa ampas kelapa juga kondisinya tidak terlihat seger ya, berbeda sama yang menggunakan ampas kelapa ini. Oke, ini tadi ya informasi mengenai pemanfaatan ampas kelapa untuk tanaman kita. Bisa diaplikasikan langsung, tapi memang tidak langsung terlihat hasilnya ya. Bisa beberapa minggu atau beberapa bulan itu baru terlihat. Bisa juga dibikin pupuk, karena beberapa penelitiannya itu pemanfaatannya itu dibikin pupuk terlebih dahulu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.